Hai, balik lagi sama aku Mary Sylvia Anggraini. Aku mahasiswa Hubungan Internasional 2018 Universitas Mula Warman. Jadi di video part 3 kali ini ada beberapa poin yang bakal aku bahas. Yang pertama itu evaluasi terkait video part 1 dan part 2 yang udah aku upload sebelumnya. Di video part 1 dan part 2 yang udah aku upload sebelumnya itu terdapat beberapa kekurangan. Di antaranya data-data yang aku sampaikan itu ternyata masih kurang lengkap dan saat ini tuh aku udah punya nih data lengkapnya. Salah satunya itu terkait adanya peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait penanggulangan akibat tumpahan minyak di perairan. Nah, ternyata udah ada peraturan presiden nomor 109 tahun 2006 terkait penanggulangan akibat tumpahan minyak di perairan. Jadi di dalam situ itu udah kayak ngebahas dan ngatur tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi tumpahan minyak di perairan, kayak pihak yang bertanggung jawab itu siapa dan sanksi yang diberikan itu seperti apa, serta penanggulangan dan upaya yang dilakukan itu seperti apa. Peristiwa tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan yang terjadi pada tanggal 31 Maret 2018 lalu, ternyata pemerintah telah membentuk tim gabungan melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana kemudian menurunkan 3 direktur jenderal, yaitu Dirjen Penegakan Hukum atau Gakum, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau P2KL, dan juga Konservasi Alam, Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau KASDAE, di mana tim ini tuh dibentuk untuk memantau dan mengawasi upaya penanggulangan akibat tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Tim gabungan ini berkonsentrasi penuh dalam penanggulangan minyak yang telah menyebar di perairan Teluk Balikpapan dengan mengumpulkan seluruh oil boom yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang berada di sekitar lokasi kejadian, di mana oil boom ini digunakan untuk menggiring genangan-genangan tumpahan minyak di perairan ke area fasilitas milik Pertamina. Selain itu, untuk di wilayah perkampungan warga, tim ini juga menggunakan oil spill dispersan atau OSD untuk terus membersihkan tumpahan minyak yang bercecer di perairan sekitar perkampungan warga. Dalam video part 1 dan part 2 yang udah aku upload sebelumnya, aku juga belum menjelaskan tentang sanksi dan apa aja sih yang udah dilakukan oleh Pertamina untuk bertanggung jawab akibat tumpahan minyak yang terjadi. Nah, Pertamina itu ternyata sudah memberikan bantuan santunan kepada korban yang tewas pada saat kebakaran. Terus juga Pertamina juga udah menyiapkan Corporate Social Responsibility atau CSR yang senilai 200 juta rupiah untuk mengganti rugi kerusakan yang terjadi, seperti mengganti kapal yang terbakar, mengganti jaring, keramba, dan peralatan nelayan lainnya yang juga ikut rusak akibat tumpahan minyak di perairan. Poin kedua yang bakal aku bahas di dalam video part 3 kali ini itu terkait teori atau konsep apa yang bisa aku gunakan dalam permasalahan ini. Jadi aku sendiri mengambil konsep keamanan dalam Copenhagen School, di mana definisi keamanan di dalam konsep ini tidak hanya berbicara tentang militer, tetapi juga berbicara tentang isu-isu lain yang penting dan bisa menimbulkan ancaman keamanan seperti isu sosial, politik, ekonomi, dan bahkan lingkungan. Dalam teori keamanan milik Barry Buzan, itu terbagi menjadi 2 konsep. Yang pertama, konsep sekuritisasi, dan yang kedua, konsep desekuritisasi. Argumen pertama sekuritisasi adalah bahwa dalam hubungan internasional, suatu masalah dapat menjadi masalah keamanan bukan karena sesuatu merupakan ancaman bagi negara, melainkan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya itu mendefinisikan sesuatu tersebut sebagai ancaman eksistensial bagi kelangsungan hidup. Dalam konsep sekuritisasi ini, aktor telah berhasil mengkonstruksi pikiran serta keinginan masyarakat untuk sepemahaman dengannya, dan juga para aktor telah berhasil mengubah suatu isu non-keamanan menjadi isu keamanan. Sekuritisasi terhadap isu lingkungan merupakan upaya untuk menjaga dan mempertahankan lingkungan lokal dan biosfer yang terdapat di bumi. Sekuritisasi terhadap isu lingkungan dimaksudkan agar isu tersebut dianggap penting dan bisa mengharuskan banyak pihak baik dari lingkup masyarakat maupun pemerintah untuk ikut serta mengambil sikap dan tindakan dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Peristiwa tumpahan minyak bakar Marine Fuel Oil yang terjadi di Teluk Balikpapan pada tahun 2018 lalu awalnya merupakan permasalahan yang terjadi dan dirasakan secara lokal saja. Akan tetapi pemerintah kemudian melakukan sekuritisasi terkait permasalahan tersebut. Hal ini bertujuan agar dampak tumpahan minyak yang terus menyebar di perairan Teluk Balikpapan mendapat perhatian masyarakat, sehingga penanganan dan pemulihan dapat dilakukan secara bersama-sama agar berjalan efektif dan efisien. Poin ketiga yang bakal aku bahas di video kali ini adalah
kenapa isu lokal ini kemudian bisa menjadi isu global. Jadi dari apa yang udah aku sampaikan di video part 1, part 2, dan video hari ini, aku percaya kalau isu terkait tumpahan minyak di perairan Indonesia itu merupakan isu yang penting dan urgent untuk mendapat perhatian agar tidak terjadi kembali. Hal tersebut tentunya dapat kita lihat dari dampak yang dihasilkan, di mana dampaknya itu sangat besar dan merugikan banyak pihak. Jika kejadian serupa terulang dengan skala yang jauh lebih besar dari sebelumnya, maka tidak menutup kemungkinan pencemaran tumpahan minyak yang terjadi di perairan Indonesia, tidak hanya di Balikpapan ya, tapi di perairan Indonesia lainnya, atau bahkan sampai ke perairan negara-negara tetangga, maka permasalahan ini menjadi permasalahan yang jauh lebih kompleks dan tentunya pemerintah Indonesia itu berperan penting untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, meskipun pemerintah telah membuat peraturan terkait penanggulangan tumpahan minyak di perairan, tetapi hal tersebut belum berjalan secara efektif, maka pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan baru yang jauh lebih efektif dan efisien dalam penanggulangan dan juga pencegahan terjadinya tumpahan minyak di perairan Indonesia. Itu tadi 3 poin yang mau aku bahas di video kali ini. Semoga informasi yang aku sampaikan baik di video part 1, part 2, dan video hari ini bermanfaat buat kita semua. Mari kita jaga alam kita, stay aware, stay safe. Bye!